Oke, malam ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dia menerima Yesus ketika baru berusia 9 tahun. Sebenarnya anak berusia 9 tahun itu belum punya keputusan yang matang, pertimbangan yang matang begitu untuk memutuskan sesuatu, apalagi hal yang sangat penting di dalam kehidupan dia. Oke, kita akan perkenalkan teman kita malam ini, yaitu Bang Irwan. Oke, silakan Bang Irwan. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Irwan Sasitorus. Dari nama aja Irwansa udah kelihatan ya Islamnya. Tapi puji Tuhan, pada saat ini saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya di dalam kehidupan saya. Sebelum kita cerita ke yang lebih dalam, saya ceritakan dulu latar belakang saya mulai dari lahir sampai dengan saat ini, dan semoga saya bisa menceritakannya dengan singkat. Nah, jadi teman-teman semua, awalnya itu bapak saya memang seorang Kristen, itu menikah dengan mama saya yang orang Islam. Jadi otomatis saya terakhir di tengah-tengah keluarga Islam, karena tadinya mama saya udah Islam dan bapak saya masuk Islam karena menikah sama mama saya. Singkat cerita, tahun 2000 saya lahir dan otomatis saya udah lahir di tengah-tengah keluarga Islam. Jadi singkat cerita, waktu saya kelas 3 SD, ketika mama saya mau menjemput saya pulang sekolah, di tengah jalan mama saya kecelakaan, ditabrak sama mobil. Tapi mama saya nggak langsung meninggal di tempat, tapi 1 bulan dulu di rumah sakit Pekanbaru. Setelah 1 bulan di rumah sakit, akhirnya meninggal di rumah sakit tersebut disebabkan karena ada gumpalan darah di dadanya yang membeku. Setelah mama saya meninggal, 1 minggu kemudian bapak saya kena PHK dari perusahaan tersebut. Dan akhirnya bapak memutuskan mengajak saya sama abang saya untuk pindah dari Pekanbaru ke Medan. Ketika kami nyampe di Medan, abangnya bapak ini, istrinya itu dipanggil matua. Kalau orang Sunda bilangnya uwa dipanggilnya. Nah, menawarkan ke saya makan daging. Tadinya dia bilang tuh daging sapi. Pas saya makan, ya udah saya makan. Pas udah saya habis makan, ternyata dia bilang itu daging babi. Nah, kan kalau di Muslim tuh makan daging babi haram. Nah, tadinya saya juga sempat nggak terima pas sudah makan, kan sempat nangis juga tuh, karena masih kelas 3 SD, masih 9 tahun. Nangis, terus lama-kelamaan didiamin sama bapak, jadi saya nggak apa-apa diam. Nah, pas bulan di Medan, mama tua menawarkan untuk masuk ke Kristen. Menawarkan ke bapak disuruh masuk Kristen lagi. Bapak menawarkan ke saya sama ke abang saya tuh masuk Kristen, dan dengan cepat bisa dikatakan saya langsung terima masuk Kristen. Saya nggak nolak. Saya juga pas waktu itu ya nggak tahu juga kenapa saya bisa langsung terima aja masuk Kristen. Nggak tahu juga kenapa saya nggak nolak, nggak nangis, nggak beralasan. Mungkin karena masih kecil waktu itu saya mikirnya, mungkin karena belum terlalu tahu tentang dalamnya agama Islam, karena belum tahu bagaimana agama itu, karena masih kecil juga, tapi saya langsung memutuskan untuk masuk Kristen. Setelah dibaptis di gereja Metodis, mulai mengikuti tentang Kristenan, mulai belajar tentang doa Bapa Kami waktu pertama kali masuk Kristen, mulai ikut ke sekolah minggu di gereja Metodis. Saya ke Bandung 2015. Di Bandung itu ada saudara alias abangnya bapak, ada di Bandung. Kalau orang Batak bilangnya bapak tua. Nah, kalau saya SMA, bisa dibilang waktu saya SMA itu saya nggak mendapatkan kasih mama, nggak punya kasih mama. Jadi ketika lihat orang-orang yang
dikasihi sama mamanya, ketika lihat orang-orang yang ngobrol sama mamanya, ketika lihat orang yang dipedulikan sama mamanya, saya tuh nangis. Tuhan, aku nggak pernah digituin. Aku bilang, waktu aku kecil, bahkan kenangan sama mama saya yang kandung, yang waktu saya masih 9 tahun, nggak ada aku ingat satupun sampai saat ini. Terus sama mama tiri yang pertama atau mama saya yang kedua, saya mengalami sakit. Waktu sama mama saya yang ketiga atau mama tiri saya yang kedua, saya juga belum merasakan lama karena udah keburu ke Bandung, dan sekarang saya udah di Bandung, udah jauh dari mama. Cerita ketika saya tamat SMA di Bandung, kalau saya nggak salah 2018 tamat SMA di Bandung, tadinya saya bercita-cita pengen jadi politikus, pengen terlibat di dalam pemerintahan. Saya udah lihat-lihat sekolah hukum di Bandung, dan akhirnya saya tertarik di Sekolah Tinggi Hukum Bandung atau STHB. Tapi waktu saya kelas 3 SMA, ketika udah tamat, ketika udah kelulusan, ketika mau daftar ke STHB, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, ternyata uang pendaftarannya pada saat itu 12 juta untuk di awal. Nah, singkat cerita, disuruh masuk ke teologi, terus saya sebenarnya mau-mau aja, cuman ya tadinya saya masih berharap untuk bisa masuk sekolah hukum, tapi karena biaya nggak ada, saya masuk sekolah teologi jadinya. Ketika saya masuk sekolah teologi, saya juga sempat salah pikir juga. Saya kira di sekolah teologi itu cuman baca Alkitab, cuman kebaktian, tapi enggak juga, banyak juga hal-hal yang dipelajari dan cukup membuat kita berpikir dengan maksimal juga. Nah, singkat cerita, pada saat saya praktek semester 2 di Gereja Pentakosta Antapani, pas saya praktek itu ada camp juga di gereja tersebut. Ada camp, yaitu camp pemulihan. Nama komunitasnya itu Men-X Bandung. Melalui camp tersebut saya merasakan yang selama ini saya pendam, yang selama ini saya terikat, kayak terlepas gitu. Terus saya bisa dibilang itu titik awal saya untuk memulai kembali kehidupan bersama Tuhan. Saya lepaskan semua pengampunan di camp tersebut. Saya merasa terberkati sekali mengikuti camp tersebut. Terus di Gereja Pentakosta Antapani itu juga saya merasa diberkati. Saya merasa kayak dianggap sebagai anak. Di Gereja Pentakosta Antapani itu saya merasa ibu-ibu yang ada di gereja itu menjadi ibu-ibu saya, menjadi ibu-ibu rohani saya lah. Dan saya mendapatkan kasih mama juga di gereja itu. Saya bisa pulih, saya bisa terobati dari luka saya di gereja tersebut. Inti yang mau saya bagikan dari cerita saya ini, teman-teman, yang pertama itu kita harus siap dengan cara Tuhan menolong kita. Yang pertama itu kita harus dengan cara Tuhan menolong kita. Tuhan itu kreatif, Tuhan itu sangat kreatif di dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita, teman-teman. Saya itu kebayang nggak waktu saya kecil, kalau mama saya nggak meninggal, nggak mungkin saya saat ini bisa masuk sekolah teologi, nggak mungkin saya bisa saat ini percaya ke Yesus. Karena apa? Karena waktu ketika mama saya nggak meninggal tuh udah di pesantren mana, saya itu udah di Muhammadiyah mana, terus nggak mungkin saya itu ke Bandung, ya pasti posisinya masih di Pekanbaru, karena Tuhan itu menutup pintu yang salah dan Dia itu membuka pintu yang benar untuk kita bisa lewati, teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang mengalami posisi yang saya sudah alami, percayalah itu cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Yang kedua, kita harus siap dengan rancangan Tuhan yang seringkali berbeda dengan rancangan kita. Terus yang ketiga, kita harus siap
dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus siap. Karena saya percaya tiada kualitas tanpa proses, tiada pendewasaan tanpa tantangan, dan satu lagi yang paling penting, tiada kemenangan tanpa Tuhan. Kalau saya lihat perjalanan hidup saya ke belakang, saya flashback, waduh, ternyata Tuhan cukup sulit, cukup hebat tantangan yang saya lewati, tapi saya bersyukur kekuatan yang daripada Tuhan memampukan saya untuk selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Dan satu lagi poin yang mau saya bagikan, yaitu di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih Irwan untuk kesaksiannya yang luar biasa malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi semua yang menonton video ini dan bisa menguatkan juga iman teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang juga melihat dan mendengarkan video ini. Teman-teman, sekian kesaksian dari Irwan bagaimana perjalanan hidup dia sejak kecil sampai dia dewasa dan bagaimana ia melalui semua tantangan yang ada dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.